Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 10 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada pertemuan yang ke-5 ini kita akan membahas tentang kandungan ayat dari Al-Quran, surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 32, dan kandungan ayat dari Al-Quran, surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 2. Bersama saya, Mas Rofi MPDI, Guru PAI SMA Negeri 1 Purwodadi. Oke, kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Isi kandungan dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 ini adalah: pertama, Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengundang terjadinya perbuatan zina. Kemudian yang kedua, menjaga segala bentuk pergaulan bebas karena hal tersebut mendekati perbuatan zina. Dan yang ketiga, perbuatan zina termasuk suatu yang keji karena perbuatan tersebut menimbulkan banyak keburukan. Inilah isi kandungan dari Al-Quran surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 32. Kemudian kita lanjutkan surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka dengarlah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dengar. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir dan hari akhirat. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Kemudian isi kandungan Al-Quran surat An-Nur ayat 2 di atas, yaitu pertama, Allah menegaskan tentang kejinya perbuatan zina sehingga menetapkan sanksi hukuman dari Allah sangat berat. Pelaku zina diberikan hukuman yang dikenai hukuman kedua pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan. Jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang belum menikah, maka hukumannya didera 100 kali tanpa belas kasihan. Jadi pezina yang belum menikah atau ghair muhsan, yaitu pezina yang belum menikah, maka hukumannya didera 100 kali tanpa belas kasihan. Jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang sudah menikah atau pezina muhsan, maka hukumannya dirajam, yaitu dilempari batu setengah badan atasnya, ya, setengah badan yang atas hingga meninggal.
hingga meninggal. Pelaksanaan hukuman dilakukan di tempat umum agar diketahui orang-orang oleh orang yang beriman. Ini isi kandungan dari Quran surat An-Nur ayat 2. Pengertian zina. Zina berasal dari bahasa Arab zana yazinu zanan, yang artinya perbuatan nista atau hina. Sedangkan secara istilah, zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Ini ada catatannya, yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Kemudian macam-macam zina tadi di atas juga sudah disinggung. Macam-macam zina itu ada dua, yaitu zina muhson dan zina ghairu muhson. Apa itu zina muhson? Apa itu ghairu muhson? Hukuman untuk berzina dirajam sampai mati. Ini hukuman bagi penzina muhson, yaitu penzina yang sudah menikah. Sudah menikah masih zina, disebut penzina muhson. Hukumannya dirajam sampai mati. Ditanam di tanah, kelihatan kepalanya, kemudian dilempari batu sampai mati. Kemudian penzina ghairu muhson, ini hukumannya didera sebanyak 100 kali. Jadi orang yang belum pernah menikah, kalau dia melakukan zina, hukumannya adalah didera sebanyak 100 kali. Dampak negatif perzinaan. 1. Menghancurkan masa depan anak. Anak yang dihasilkan dari hubungan gelap atau perzinaan akan menghadapi masa kanak-kanaknya dengan tidak bahagia karena ia tidak memiliki identitas ayah yang jelas. 2. Mengaburkan hubungan nasab atau keturunan kepada bapak yang sebenarnya. Karena jika bolehkan, zina berarti memasukkan anak yang bukan dari benihnya ke dalam keluarga yang nantinya akan mewarisinya. Kemudian ketiga, mendorong perbuatan dosa besar lain seperti menggugurkan kandungan, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinaan, atau bunuh diri karena menanggung rasa malu tak telah berzina. 4. Menimbulkan penyebaran penyakit menular yang merupakan hukuman dari Allah atas penyebarannya perbuatan keji, atas menyebarnya perbuatan keji tersebut seperti HIV atau AIDS. 5. Terjerat hukuman berupa rajam sebanyak 100 kali atau sampai mati. Berikutnya latihan. Zina ghairu muhson itu zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. Ini zina ghairu muhson. Zina muhson, zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah. Zina muhson. Dirajam sampai mati. Ini adalah hukuman bagi pelaku zina muhson. Didera 100 kali. Ini hukuman bagi pelaku zina ghairu muhson. Hina atau nista, itu artinya perbuatan zina. Kemudian wala dan janganlah kana fahisah, suatu perbuatan yang keji, sa'a buruk, takrobu, kamu mendekati sabilan jalan. Wala taqrabu zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu adalah suatu perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan. Kemudian ada tugas 1. Tuliskan kandungan ayat dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Kemudian tuliskan kandungan ayat dari Quran surat An-Nur ayat 2. 3. Apakah perbedaan dari penzina muhson dan penzina ghairu muhson? 4. Apakah perbedaan hukuman dari pelaku zina muhson dan ghairu muhson? Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.